Salam jumpa lagi sahabat Jogo Edu. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang melaksanakan asesmen dengan menggunakan Google Form. Pada part ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana langkah atau cara kita melakukan setting ujian atau ulangan Google Form di Android maupun di PC. Untuk itu rekan Jogo Edu sekalian, ada beberapa hal atau langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita lakukan setting pada Google Form. Yang kedua, kita menyingkat link Google Form, bisa dengan bit.ly, SID, atau kita menggunakan QR Code. Yang ketiga, khusus untuk Bapak Ibu yang melaksanakan ulangan atau ujian dengan Android, maka harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Exam Browser di Play Store. Yang keempat, kita lanjutkan dengan melaksanakan ujian atau ulangan. Dan yang kelima, kita akan melakukan pemeriksaan ujian. Nah, pemeriksaan ujian ini khusus untuk soal yang memiliki soal uraian singkat maupun uraian bebas. Nah, rekan guru sekalian, karena poin 5 ini pembahasannya sedikit panjang, maka dia akan ada di video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa terus mengikuti perkembangan video terbaru. Mari kita mulai penjelasan kita dengan melakukan setting pada Google Form. Sahabat Jogo Edu, langkah pertama kita buka soal pada Google Form yang telah kita susun sebelumnya. Nah, Google Form yang tampil di hadapan Bapak Ibu ini adalah soal-soal yang telah dibahas langkah-langkah pembuatannya pada video-video sebelumnya. Jika Bapak Ibu baru pertama kali menonton video pada channel ini, Anda dapat melihat langkah-langkah menyusun soal ini pada playlist yang saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, setelah kita susun soalnya selesai, langkah berikutnya adalah kita klik pada setelan. Nah, pada setelan, pada bagian rilis nilai Bapak Ibu sekalian. Pada bagian rilis nilai, karena di soal ini ada soal uraian singkat maupun uraian terbatas yang mana dalam Google Form tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara otomatis. Itu yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, misalnya soal seperti ini. Nah, untuk Google Form belum bisa melakukan pemeriksaan secara otomatis. Untuk itu, kita perlu melakukan settingnya. Sehingga pada bagian setelan, yang ini kita klik yang kedua Bapak Ibu. Nanti setelah peninjauan manual. Maksud dari kita mengklik ini Bapak Ibu sekalian adalah setelah siswa mengerjakan, kita akan melakukan pemeriksaan secara manual, tapi tetap langsung pada Google Form. Mengingat ada soal uraian. Namun jika Bapak Ibu hanya menggunakan soal pilihan ganda kompleks ataupun menjodohkan, Bapak Ibu bisa langsung memilih yang pertama. Jika ingin nilainya langsung dirilis. Nah, karena di sini ada soal uraian, saya pilih yang kedua. Kemudian, jika Bapak Ibu menggunakan Chromebook, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini. Sehingga ada mode terkunci. Dengan demikian, para siswa yang menggunakan Chromebook tidak dapat membuka tab lain. Nah, ini jika ada yang menggunakan Chromebook, Bapak Ibu aktifkan. Karena di sini siswa saya menggunakan Android, sehingga saya nonaktifkan. Nah, pada bagian setelan responden, ini adalah pertanyaan tak terjawab, di mana jika Bapak Ibu aktifkan ini, artinya pertanyaan tak terjawab juga akan diketahui oleh siswa. Begitu juga untuk jawaban benar dan nilai poin. Jika ketiganya kita aktifkan, maka ketiganya akan muncul pada pemberitahuan di siswa melalui emailnya. Dalam pengalaman saya, untuk soal ulangan atau ujian, ketiganya saya aktifkan. Sehingga siswa bisa mempelajari mana yang benar, mana yang salah, nilainya termasuk menjadi bank soal digital bagi siswa. Itu untuk setelan responden. Nah, untuk bagian ini kita abaikan. Nah, pada bagian jawaban,
Di sini, karena kita merilis nilai secara manual yang ini, maka pada bagian mengumpulkan alamat email, dia akan otomatis aktif. Berikutnya, untuk mengirim salinan jawaban responden. Artinya, jika Bapak Ibu aktifkan ini menjadi selalu, artinya hasil pekerjaan siswa dalam bentuk Google Form ini akan masuk ke emailnya siswa. Itulah yang saya maksud tadi sebagai bank soal digital. Sehingga soal yang dikerjakan oleh siswa ini, soal ini nanti akan masuk ke email ketika Bapak Ibu memilih ini selalu, mengirimkan salinan jawaban responden selalu. Kemudian, untuk izinkan pengeditan respons, ini kita nonaktifkan, artinya siswa tidak bisa mengedit lagi apa yang telah dikerjakan. Selanjutnya, sahabat Jogo Edu, bagian ini juga merupakan bagian penting. Nah, jika siswa-siswi Bapak Ibu sekalian di sekolah sudah menggunakan akun Belajar ID, maka Bapak Ibu aktifkan ini. Sehingga mereka hanya bisa mengakses soal Google Form ini dengan akun Belajar ID sesuai dengan jenjang. Sedangkan akun Gmail biasa tidak bisa mengakses. Namun, jika ada siswa yang belum memiliki akun Belajar ID, maka Bapak Ibu nonaktifkan saja. Dalam hal ini, siswa saya semua sudah punya akun Belajar ID, jadi saya aktifkan. Sehingga mereka hanya bisa masuk mengerjakan dengan akun Belajar ID. Berikutnya, batasi ke satu jawaban, ini tetap kita aktifkan, sehingga siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Kemudian pada bagian presentasi, di sini Bapak Ibu bisa aktifkan tampilkan status progres. Nah, pada bagian kedua ini tergantung dari Bapak Ibu untuk mengacak pertanyaan ataupun tidak. Nah, di bagian ini saya sarankan untuk kita tidak perlu acak pertanyaan. Namun jika Bapak Ibu ingin mengacak, dipersilakan. Kemudian di sini adalah konfirmasi pesan, artinya pesan yang muncul di bagian akhir setelah siswa mengerjakan. Nah, di sini kita bisa edit, maka kita ganti, terima kasih telah mengerjakan ujian. Silakan cek email Anda secara berkala untuk mengetahui nilai Anda. Lalu kita klik simpan. Mengapa saya buat pesan seperti ini Bapak Ibu? Karena pada bagian ini saya lakukan peninjauan setelah manual. Karena bagian ini saya aktifkan nanti setelah peninjauan manual. Artinya setelah siswa mengerjakan kita periksa dahulu. Oleh karena itu, agar siswa dapat mengontrol kapan dia harus periksa, maka kita sampaikan pemberitahuan seperti ini. Ini bisa juga dikosongkan Bapak Ibu. Kemudian yang ini, karena kita batasi satu jawaban, maka otomatis yang ini tidak bisa kita aktifkan. Selanjutnya, untuk lihat ringkesan hasil, ini kita abaikan saja. Untuk pembatasan juga kita abaikan, tetap dalam kondisi seperti ini. Nah, untuk bagian default ini kita abaikan, kita tidak perlu melakukan apapun, kita biarkan seperti ini. Nah, ini adalah langkah pertama kita melakukan setting pada Google Form. Sahabat Jogo Edu, setelah kita melakukan setting pada Google Form kita, selanjutnya kita akan membagikan link Google Form ini agar dapat dikerjakan oleh siswa. Langkah-langkahnya kita klik kirim, kemudian Bapak Ibu pilih gambar seperti link ini. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan link ini terlalu panjang dan mustahil bagi siswa untuk menghafalnya. Untuk itu kita akan mempersingkat URL ini agar memudahkan kita maupun siswa dalam mengingat alamat webnya dan mengaksesnya. Untuk itu, alamat yang panjang ini akan kita singkat menggunakan URL shortener, dalam hal ini bit.ly, atau kita menggunakan QR code.
Di sini saya menggunakan QR code secara online, yaitu qrcodemonkey.com. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Google Form. Perhatikan, ketika kita mempersingkat URL, kita jangan klik ini, lalu kita salin. Jangan Bapak Ibu. Karena nanti kesannya URL kita akan dipersingkat 2 kali. Jadi kita hilangkan centang ini, sehingga yang kita singkat cuma link aslinya saja ini. Kemudian Bapak Ibu salin, kemudian kita ke Bitly. Di sini Bapak Ibu akses ke bitly.com, kemudian Bapak Ibu klik login. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu tidak perlu buat akun, Bapak Ibu tinggal sign in dengan akun Google. Bapak Ibu klik di Google. Nah, selanjutnya di sini ada permintaan izin. Kita klik di akun kita. Nah, ini adalah tampilan halaman Bitly. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ada banyak karena saya sudah menggunakan ini beberapa kali. Kemudian Bapak Ibu klik create new, kemudian Bapak Ibu klik link. Nah, di sini link yang ini yang kita salin ya Bapak Ibu salin. Kemudian kita kembali ke Bitly, lalu Bapak Ibu pastekan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan judul di sini, misalkan saya tambahkan judul ulangan harian 1 ekonomi 10 IS. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita akan kustomisasi link kita yang panjang tadi. Misalnya di sini saya ubah menjadi ulangan ekonomi 10 IS. Ini. Nah, ini bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Bapak Ibu bisa juga tambah tanda ini. Bisa ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik create. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sehingga link yang dibagikan ke siswa adalah link ini. Tidak link yang panjang seperti ini. Sehingga siswanya mudah mengingat. Kemudian ini kita bisa copy. Lalu tinggal kita paste di WhatsApp atau di Classroom. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, nah ini yang sering saya pakai, yaitu menggunakan QR code. Jadi kita akan membuat kode seperti ini, kemudian dibagikan kepada siswa, dan akan di-scan dengan aplikasi untuk mulai ujian. Perhatikan Bapak Ibu, untuk membuat QR code Monkey di sini kita jangan pilih URL, kita pilih teks. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu salin yang ini, kemudian Bapak Ibu tutup saja, buka kembali QR code Monkey. Nah, pada bagian your text di sini Bapak Ibu klik kanan, lalu Bapak Ibu paste. Oke. Nah, di sini yang HTTPS-nya ini kita hapus. Yang saja. Nah, di sini bisa set color. Misalnya di sini saya ubah warnanya misalnya menjadi merah atau biru ya. Kita coba biru, kemudian backgroundnya biarkan saja. Bapak Ibu mau ganti juga bisa. Kemudian kita bisa tambahkan logo. Di sini saya tambahkan logo. Saya pakai logo channel saya saja ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan logo channel saya. Saya klik ini, kemudian kita open. Kita tunggu prosesnya. Sudah muncul ya Bapak Ibu. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, ini jika Bapak Ibu ingin mengkustomisasi lagi, ada di sini. Bisa di explore sendiri. Jika sudah selesai, maka Bapak Ibu klik create code. Baik, ini adalah hasilnya. Ini logo kita yang tadi kita masukkan. Kemudian Bapak Ibu klik download PNG. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada pemberitahuannya, jadi kita tunggu saja. Nah, di sini QR code kita sudah terdownload. Nah, kita klik close. Selanjutnya kita akan siapkan aplikasi untuk
Exambro agar ujian kita berlangsung dengan aman tanpa contekan. Sahabat Joko Edu, sekarang kita mencoba mendemokan setelah kita menginstal. Ini aplikasinya yang kita install tadi. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi pada bagian yang masukkan IP address ini adalah kita masukkan alamat yang sudah kita persingkat tadi. Namun jika tidak ingin repot, maka kita pilih yang kedua, scan QR code alamat server. Jadi Bapak Ibu lihat, saya klik ini, maka kameranya akan otomatis. Nah, sekarang kita lihat lakukan scanning. Nah, perhatikan dia akan masuk. Mengapa tampilannya seperti ini, sahabat sekalian? Ini karena kita telah men-setting bahwa siswa wajib login dengan alamat email. Nah, ini juga bisa menjadi ide bagi Bapak Ibu untuk username dan password kartu ujian siswa adalah email dan kata sandi email. Nah, di sini kita coba login. Saya masukkan akun belajar saya. Setelah masukkan email, kita klik selanjutnya. Di sini kita akan masukkan sandi. Nah, setelah login, di sini sudah bisa dikerjakan. Nah, misalnya di sini saya pilih salah satu siswa, kemudian saya masukkan tokennya. Setelah memasukkan tokennya, klik berikutnya. Nah, di sini bisa mulai dikerjakan. Bapak Ibu perhatikan, dikerjakan. Nah, ini bisa, ini saya pilih. Oke, seperti itu. Kemudian pilih lagi. Misalnya ini pilih. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan aplikasi ini? Perhatikan siswa tidak bisa minimize. Nah, ini Bapak Ibu lihat tidak bisa ya. Kalau dia tekan ini, maka dia harus keluar. Oke, coba dia tekan ini, misalnya ditekan tombol yang tengah ini ya, seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, saya coba simulasi. Seperti ini. Misalnya dia mau buka WA, Bapak Ibu perhatikan ya, saya klik WA, tidak bisa itu Bapak Ibu ya. Ini saya coba lagi, saya buka WA, seperti itu. Jadi itulah mengapa kita menggunakan aplikasi Exambro ini. Demikian sahabat Joko Edu, pembahasan tentang setting ujian atau ulangan Google Form di Android maupun PC. Selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan ujian. Oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan perkembangan informasi terbaru. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.